Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim evaluasi zona integritas, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Andi Darmawangsa, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang. Salam satu jiwa. Arema. Kejari Kota Malang. Moiki. Melayani, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan dengan mempermudah prosedur. Bersih, menjaga kepercayaan masyarakat tanpa adanya korupsi, gratifikasi maupun pungli. Optimal, dengan SDM yang ada, kami memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Inovatif, membuat hal-hal yang baru dalam pelayanan berbasis IT. Sinergi, bekerja bersama semua unsur, baik intern maupun ekstern, yang memudahkan pelayanan masyarakat. Saat ini, jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Kota Malang sebanyak 84 orang, dengan rincian 46 orang jaksa dan 38 orang tata usaha. Lembar kerja evaluasi zona integritas Kejaksaan Negeri Kota Malang tahun 2021 memperoleh nilai DEX TPI 73,5. Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WPK telah melaksanakan 6 area perubahan. 1. Manajemen perubahan, yakni merubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Malang yang diawali dengan membentuk tim kerja, membuat dokumen rencana kerja zona integritas, melakukan monitoring dan evaluasi, perubahan pola pikir dan budaya kerja. Saya sebagai role model ikut serta dalam seluruh kegiatan, yaitu penandatanganan komitmen zona integritas, bimbingan rohani, rapat dan diskusi, apel pagi, mengangkat agen perubahan yang menjadi contoh dan motivasi bagi pegawai lainnya. Menghimbau agar seluruh pegawai memiliki rasa nasionalisme dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Adiaksa setiap hari Selasa dan Kamis, mengucapkan Pancasila dan Trikrama Adiaksa. Semua kegiatan ini kami publikasikan melalui sarana media sosial. 2. Penguatan ketatalaksanaan, yakni meningkatkan efektivitas dan efisien sistem prosedur dan proses kerja yang jelas, membuat SOP penunjang bidang dengan merujuk pada SOP yang ditetapkan Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain SOP penerima surat, SOP PNBP, SOP penerimaan tilang, SOP alur pencairan, SOP pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap kedua, SOP pengambilan barang bukti, SOP alur pengaduan PISUS, SOP pelayanan pengaduan intelijen, SOP pelayanan pengaduan tindak pidana khusus. Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan SOP. Membuat aplikasi perkantoran berbasis IT, touch access. Untuk e-office, selain diakses melalui layar monitor, juga dapat diakses melalui handphone dengan user ID masing-masing pegawai yang berisi aplikasi e-tamu, aplikasi e-persuratan, aplikasi e-survei. 2. Akses pelayanan publik berisi aplikasi daftar barang bukti, aplikasi anti-tilang, aplikasi info sidang. 3. Aplikasi siap pertama untuk penataan arsip berkas perkara. 4. Website Kejari yaitu www.kejari_malang.co.id, portal online terintegrasi sebagai pusat informasi dan pelayanan publik Kejaksaan Negeri Kota Malang yang berisi aplikasi e-pengaduan, cek hasil layanan, aplikasi e-pelayanan hukum, aplikasi e-besuk tahanan. 5. Media sosial Kejaksaan Negeri Kota Malang, yakni website, IG, Facebook, Twitter, dan YouTube. Dalam channel YouTube, kami memiliki program spesial yaitu Podcast Jack Boys. 3. Penataan manajemen SDM adalah meningkatkan profesionalisme SDM melalui tata kelola, struktur organisasi, dan peta jabatan. Untuk jabatan struktural yang kosong dan kebutuhan pegawai telah kami usulkan kepada pimpinan untuk diisi. Telah dilakukan evaluasi kebutuhan pegawai untuk penyegaran, yaitu kami telah melakukan mutasi internal yang menyesuaikan kompetensi pegawai. Selanjutnya, pengembangan kompetensi dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai dalam diklat dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di Kejaksaan Agung ataupun instansi lain.
Untuk penilaian sarana kinerja pegawai, pada awal tahun seluruh pegawai membuat kontrak kerja sebagai penilaian atas capaian kinerja. Untuk penegakan disiplin, absen manual yang direkapitulasi, di-share di grup, disiplin berpakaian sesuai gamjak, dan adanya surat teguran bagi pegawai yang tidak disiplin. Untuk data pegawai telah diupdate secara periodik. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja, yakni keterlibatan saya selaku Kejari Kota Malang dalam membuat perjanjian kinerja berbasis anggaran, penyusunan indikator kinerja utama, penyusunan laporan keuangan, rencana strategi, rencana kerja, penyusunan TOR dan RAB. Penyusunan tersebut disesuaikan dengan program kerja Kejaksaan Agung. Pengisian aplikasi laporan keuangan secara periodik, yaitu aplikasi MONEF, dan telah dilakukan monitoring. 5. Penguatan pengawasan, yaitu peningkatan penyelenggaraan pemberitaan yang bersih dari KKN antara lain public campaign berupa pemasangan spanduk, banner, stiker, postingan di sosmed yang berisi himbauan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi atau perbuatan melawan hukum lainnya di lingkungan kerja. Kotak curahan hati, menyiapkan kotak sarana di ruangan PTSP. Pengaduan dapat diakses melalui website Kejari Kota Malang. Pemasangan CCTV di lingkungan kantor Kejaksaan di Kota Malang. Di samping itu juga kami memiliki CCTV yang terkoneksi dengan fasilitas umum di Kota Malang yang akan mempermudah dalam pemantauan dan pelaporannya. Banner whistleblowing system, pengawasan pelaporan LHKPN dan LHKSN sudah kami laporkan 100%. Bentuk pengawasan bebas dari narkoba dilakukan tes urin secara periodik. Ketersediaan juga ruang unit perlindungan pelapor dan unit pengendalian gratifikasi. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk sarana dan prasarana, kami sediakan saat ini yaitu PTSP dengan protokol kesehatan yang ketat berupa wastafel, pengukur suhu, UV steril box untuk barang dan berkas. PTSP dengan ruang tunggu yang nyaman, dilengkapi dengan TV, sofa, air siap minum, loker, charger HP, pustaka mini, ruang tamu. Untuk pelayanan disabel tersedia jalur disabel, layanan penerjemah bahasa isyarat, yakni dalam penanganan perkara apabila terdapat saksi atau terdakwa difabel, tunawicara atau tunarungu, telah disiapkan penterjemah yang bekerjasama dengan Yayasan Penderita Tunawicara. Parkir disabel, kamar mandi disabel. Untuk pelayanan publik juga tersedia poliklinik, ruang laktasi, smoking area, ruang konsultasi dan UPP, koperasi Adiaksa, tempat pengambilan tiran yang nyaman di KP Adiaksa, parkir khusus wanita, penunjuk arah dan titik kumpul, zona merah dan zona hijau, papan neon box, kamar mandi pria dan wanita. Bentuk-bentuk pelayanan dari Kejaksaan di Kota Malang untuk publik yaitu jaksa masuk sekolah secara virtual selama masa pandemi, jaksa mengajar di beberapa kampus di Kota Malang, pengawasan barang cetakan dengan membuat posko di kantor pos besar Kota Malang, jaksa masuk pasar yang bekerja sama dengan Disperindak Kota Malang memberikan edukasi kepada pelaku pasar terkait hak sewa menyewa dan jual beli serta ketaatan dalam membayar retribusi pasar. Jaksa menyapa yang bekerja sama dengan RRI yang memberikan edukasi tentang hukum dan juga tanya jawab terkait dengan masalah hukum. Penyuluhan hukum di setiap kelurahan dengan bekerjasama dengan pemerintah Kota Malang. Pemberian bantuan terhadap korban bencana, jaksa masuk pesantren, vaksinasi untuk masyarakat di sekitar kantor Kejaksaan Kota Malang, Lasis Adiaksa Kota Malang yang sudah menyalurkan bantuan kepada yang berhak, diantaranya warga berdampak COVID. Layanan delivery BB gratis melalui sarana WhatsApp, layanan delivery tilang bekerjasama dengan kantor Pos Besar Malang. Sekian pemaparan kami dan kami tutup dengan sebuah pantun. Menyiram rohani, membasuh jasmani, jangan lupa pasang maskernya. WBK tidak hanya wilayah bebas dari korupsi, tapi juga wilayah bebas dari corona.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.